Assalamualaikum Mbak Ningtyas. Waalaikumsalam. Ini dengan Mbak Novita ya? Iya Mbak. Gimana kabarnya Mbak Novita? Baik Mbak, kabar Mbak Ning gimana? Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Novita sehat? Sehat Mbak, tapi merasa lemas. Loh, kenapa Mbak Novita merasa lemas? Apakah ada hal yang Mbak pikirkan? Iya Mbak Ning ada, sekarang kan pelajarannya online. Sekolahnya online, jadi kalau online tugasnya banyak Mbak. Dari yang biasanya masuk sekolah biasa, yang tugasnya nggak seberapa, jadi 2 kali lipat Mbak. Saya di sini merasa terbebani Mbak. Jujur ya Mbak, saya gegara tugas banyak jadi suka tidur malam banget sampai terkadang sampai jam 1 malam. Dan jujur Mbak, dengan adanya tugas banyak membuat saya sumpek banget Mbak, sampai saya terkadang mikirin apa saya berhenti saja ya Mbak, karena sangat membebani banget. Tapi sayang sudah semester 5. Apakah Mbak Ning ada solusinya? Ya, jadi Mbak Novita itu merasa terbebani terhadap tugas ya, sampai ketika setiap kali Mbak Novita itu merasa tugas itu terbebani, sampai kadang mikir, kadangan tuh bisa nggak sih ngerjain tugas ini gitu kan. Nah, jadi gini Mbak Novita, ketika kita berpikir atau kita berada pada situasi masalah secara otomatis, kita itu akan memperhatikan fitur yang dipilih dari situasi atau akan muncul pikiran otomatis yang keluar dari pikiran itu kita sendiri. Nah, contohnya seperti Mbak Novita ini saat menghadapi tugas. Nah, Mbak Novita itu selalu berpikir stres begitu ya, Mbak. Maksudnya tuh udah pikirannya tuh udah kacau gitulah. Kemudian Mbak Novita juga tuh merasa selalu terbebani. Nah, seperti itulah Mbak. Dan seiring waktu kita itu akan cenderung untuk terpaku pada fitur tersebut atau pikiran-pikiran tersebut sehingga hal tersebut itu bisa mengabaikan aspek-aspek lain dari situasi yang sama. Seperti yang perlu diketahui bahwa dalam satu situasi itu sebenarnya ada banyak aspek yang bisa kita pikirkan, tapi otak kita itu biasanya cenderung untuk memilih satu pikiran tersebut. Nah, misalnya itu Mbak Novita nih, Mbak Novita ini mikir setiap ada tugas itu eh, apa ya, selalu berpikir apa ya namanya, karena sudah otomatis tuh keluar. Nah, itu tuh nanti bisa mengidentifikasi dari pikiran dari Mbak Novita dan menimbulkan masalah tadi. Nah, jadi di sini kita akan membuat peragaan ya Mbak Novita. Jadi di sini Mbak Novita itu supaya lebih paham juga apakah Mbak Novita di sini kan aku punya buku nih, aku punya buku ya. Nah, Mbak Novita ini eh, apa namanya, bisa kan melihat benda ini? Iya Mbak, itu buku. Nah, sekarang saya mau bertanya, saat Mbak Novita melihat sisi ini, nih sisi yang ini, nah sisi yang ini, Mbak Novita ini apa yang ingin dikatakan? Menurut saya buku itu tebal, kemudian bentuknya horizontal. Nah, terus pasti itu banyak banget ya, Mbak, isinya. Halaman-halamannya, males juga Mbak Ning bacanya segitu banyak buat ngantuk, Mbak. Nah, iya benar sekali. Nah, ketika kita melihat buku ini nih, nah pada bagian sisi yang saya tunjuk tadi yang ini, nah itu terlihat sangat membosankan ketika Mbak Novita itu membacanya. Nah, bisa dilihat juga tebalnya kan segini ya Mbak tuh. Jadi eh, buat Mbak Novita tuh ngantuk gitu, jadi males bacanya. Terus tapi yang perlu kita sadari ya Mbak, bahwa di buku ini terdapat ternyata ada 6 sisi Mbak, bukan cuma hanya ini ya. Ternyata ada 6 sisi nih, sisi di sini. Nah di sini nih, tapi Mbak Novita itu cenderung terpaku kepada sisi yang sedang saya tunjukkan tadi ini saja, sehingga pikiran yang kita lakukan atau yang kita keluarkan adalah pikiran yang selalu hanya Mbak Novita lihat gitu. Nah, jadi seperti masalah Mbak Novita fokus atau terpaku hanya pada salah satu sisinya, di mana itu Mbak Novita selalu mengeluh atau selalu merasa bahwa tugas itu terlalu banyak, sehingga menyebabkan menjadi beban dan stres seperti itu. Begitu ya Mbak Novita? Iya, Mbak.
Nah, sekarang saya meminta Mbak Novita untuk mengenang kembali saat situasi Mbak Novita itu menghadapi tugas yang diberikan oleh guru atau mendapat tugas, apakah bisa mempraktekkan? Ya, Mbak. Bisa saya praktekkan. Nah, kemudian langsung direspon oleh pikiran Mbak Novita yang biasanya keluar ya saat menghadapi situasi tersebut. Ya, jadi kalau ada tugas baru dan tugas lama belum selesai atau sudah selesai muncul dimensi baru dan itu tugasnya nggak dikit tetapi banyak, itu membuat aku sumpek banget, Mbak. Langsung jadi beban banget pokoknya. Pikiranku itu langsung boom gitu loh, Mbak. Langsung di dalam hati, tugas lagi. Yang kemarin saja belum dikerjakan, apa yang bisa aku mengerjakan lagi. Kayak gitu Mbak Ning, sampai kepikiran pengen berhenti kuliah, Mbak. Baik, jadi Mbak Novita sudah mengenal masalah dari Mbak Novita ya dan situasi tersebut. Dan sekarang kita akan mencoba mengidentifikasikan dari permasalahan dari Mbak Novita. Dan contohnya ini ada di buku. Nah, sebenarnya buku ini ada 6 sisi, tapi yang saya tunjukkan hanya ada satu sisi, di mana itu yang menggambarkan pikiran kita yang ada hanya fokus satu sisi tersebut. Nah, kita munculkan pada saat situasi yang sama. Nah, sekarang kita mencoba dari sisi yang lain. Jadi apa ya? Jadi coba sekarang ini nih ya aku tunjukin yang di depan nih. Nah, bagaimana sih menurut Mbak Novita kalau aku kasih tahu dari sisi yang depan ini? Bukunya seperti punya saya, Mbak. Dan ketika saya lihat covernya sungguh menarik, Mbak. Karena pengen tahu apa aja sih 40 teknik dalam konseling itu sendiri. Ternyata 40 teknik tersebut sedang kita lakukan, Mbak. Nah, iya benar sekali Mbak Novita. Nah, ketika saya menunjukkan pada bagian samping ini, nah ketebalan buku ini, sehingga muncul pikiran enggan membaca. Namun saat saya menunjukkan bagian cover, dan padahal dalam satu buku, ketika melihat cover, Mbak Novita itu sangat antusias sekali. Dan sehingga Mbak Novita juga punya nih. Nah, itulah yang sebenarnya cara otak kita bekerja karena otak kita itu selalu terfokus pada hal-hal yang sering muncul sehingga sering mengabaikan aspek-aspek lain atau sisi lain atau sudut pandang lain. Nah, sekarang Mbak Ning tanya nih, apakah Novita tahu tujuan dari guru dari Mbak Novita itu memberikan tugas yang banyak? Tapi saya juga ada pikiran positif. Kadang terlintas, Mbak, mungkin guru saya ngasih tugas kepada saya dengan maksud yang baik. Mana mungkin sih, Mbak, ada guru yang mau anak didiknya bodoh? Pastikan pada mau mahasiswanya atau peserta didiknya berhasil, sukses, dan semakin baiklah. Mungkin juga dengan adanya banyak tugas, saya menjadi terlatih, Mbak, untuk kedepannya. Apalagi setelah lulus kuliah, saya berminat melamar pekerjaan. Jadi supaya nggak kaget aja, Mbak, saat atasan mengasih tugas yang banyak, supaya terbiasa gitu, Mbak. Iya, luar biasa sekali Mbak Novita. Nah, itu hal yang positif yang sebenarnya Mbak Novita bisa pikirkan pada saat Mbak Novita diberikan tugas yang banyak. Nah, sudah bagus sekali Mbak Novita mengidentifikasi dari hal tersebut. Dan semoga Mbak Novita bisa menerapkan hal itu lagi ke arah yang positif. Apakah bisa melaksanakannya, Mbak? Coba ya, Mbak, saya lakukan. Jadi, dengan banyaknya masalah saya yang berhubungan dengan tugas banyak dan membuat beban pikiran saya sehingga sempat terlintas berhenti kuliah. Itu seharusnya saya nggak berpikir seperti itu. Karena dengan adanya tugas banyak, membuat kita terlatih dan terbiasa dengan tugas-tugas yang banyak. Apalagi saya akan ingin bekerja setelah lulus kuliah. Dan saya menanamkan di pikiran saya, kalau mana ada sih guru yang pengen anak didiknya itu bodoh. Pasti pengennya muridnya berhasil. Benar ya Mbak Ning? Iya, benar sekali Mbak Novita. Jadi, sesuaikan dengan hal positif ya Mbak Novita yang bisa diambil. Nah, karena Mbak Novita sudah bagus sekali,
dan sudah mampu ingin menerapkan, dan saran saya Mbak Novita harus selalu menerapkan hal positif tersebut. Nah, dilakukan ketika dalam hal apapun, misalkan nih jika besok Mbak Novita itu dikasih tugas banyak, nah Mbak Novita itu harus selalu berpikiran positif terhadap gurunya. Nah, yang perlu diyakini bahwa setiap hal itu memiliki banyak sisi. Namun itu tadi, otak kita selalu terpaku pada satu pemikiran yang kita lihat. Setelah menerapkan hal ini tadi, apa yang Mbak Novita rasakan? Rasanya lebih tenang, pikiran saya juga agak ada jalan pintasnya. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi saya meminta Mbak Novita itu untuk memunculkan pikiran positif dalam hal apapun. Nah, supaya pikirannya itu santai. Nah, apakah masih ada yang ingin ditanyakan oleh Mbak Novita? Tidak, Mbak, karena pikiran saya sudah enteng. Baik, jika dirasa enteng, sudah pikirannya sudah ada menemukan jalan pintasnya. Jika ada hal yang ingin kita bahas kembali, boleh nih Mbak Novita menghubungi saya atau akan kita agendakan lagi ya sesi konseling di lain waktu. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mbak Ning. Ya, sama-sama. Thank you.